Iya, jadi kalau Bu Nining itu ya, Bu Nining itu mohon maaf ini profesi Bu Nining itu adalah sebagai pedagang pedagang baju keliling, Mas. Hmm, Dulunya ya waktu ya, masih ya. mudanya. Hmm. Nah, sekarang itu sudah sakit-sakitan dan mungkin sudah sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja lagi, ikut bertempat tinggal dengan anak bungsunya. Kemarin Hmm. juga mengantar. Hmm. Dan mereka waktu di BAP ketika mereka menceritakan kronologis kejadian dan mereka menyerahkan uang ini ya untuk Bu Nining itu Bu Nining nangis-nangis di Ya, sana ya, karena Bu Nining merasa bahwa uang yang dijadikan DP itu dapat mengumpulkan berpuluh-puluh tahun itu Mas. ya, 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 Ya berpuluh-puluh tahun sebagai pedagang baju keliling, kemudian suaminya sebagai security terakhir begitu. Dan ya. pernah juga ikut menjadi kuli bangunan juga pernah begitu Mas. Hmm. Jadi mereka memang susah payah untuk mengumpulkan uang itu dengan harapan di masa tuanya itu mempunyai tempat tinggal walaupun kecil. Tapi kenyataannya kan ditipu begitu Mas. Hmm. Ya. Ya. Dari divisi Kemudian kalau kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget banget paling paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah mereka kan? berlindung di balik siapapun bagi saya tidak masalah. Yang penting saya berusaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu Mas. Ya, Kalau kita berbicara sejarah ya kan, berbicara sejarah itu kadang manusia itu ada waktunya Mas. betul. Jangankan seperti YM ya, Fir'aun yang mempunyai kekuasaan, mempunyai bala tentara, mempunyai kekayaan yang lebih besar, bahkan itu menjadi sejarah dunia gitu ya. Hmm. Pada saat mereka jaya memang berjaya, tetapi ketika akhirnya mereka jatuh juga mereka harus dikubur, harus mati mengenaskan di Laut Merah begitu Mas. Ya, ya. Itu satu. Baik, Assalamualaikum Pak Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Ya, kita terhubung kembali lagi-lagi mulai jumpa karena saya Ya, belum sempat ke Jakarta ini Pak, mohon maaf Pak. Ini baik. terkait dengan perkara dugaan penipuan Keisha Al-Mansur Pak. Ini kan sejauh ini para korban sudah dipanggil dan tinggal dua orang lagi Pak ya. Apakah ini sudah ada kabar nih Pak? Ya, jadi tanggal 3 Oktober kemarin ya, hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 itu kan ada panggilan dari Polda Metro Jaya Ya, untuk hari itu ya. ya, Jadi ada beberapa hari yang lalu sudah ada panggilan, kemudian akan diperiksa pada tanggal 3 Oktober 2024. Harinya hari Kamis kemarin. ya. Kemudian dari panggilan tersebut, kedua-duanya, karena panggilan itu kepada dua orang, kedua-duanya itu datang. Baik. Satunya adalah Bu Supriyati, Mhm. kemudian dua adalah Bu Nini Wahyu Ningsih ya, Bu Nining Wahyu Ningsih begitu. Mhm. Dua-duanya kemarin sudah memenuhi panggilan dan memberikan keterangan di hadapan penyelidik, Mas begitu. Baik, Ya, baik. Ya, ya. berarti ini sudah lengkap para korban yang eh, nanti yang direncanakan akan di BAP. Berarti selanjutnya seharusnya nih pihak-pihak terlapor gitu Pak ya yang akan dipanggil begitu. Ya, jadi sudah semuanya bahwa korban yang memberikan kuasa yang pertama ini ya, yang pertama Hmm. karena nanti akan ada yang berikutnya lagi. Yang Masih pertama ada ini memberikan masih ada gelombang memberikan kedua. kuasa itu 22 Ya. orang, kemudian sudah dipanggil semua, sudah selesai dan 22 orang tersebut adalah menyatakan di sana berawal dari adanya mereka ingin membeli rumah ya, Ya. ingin membeli rumah yang dikembangkan oleh CP Kaisa Al Mansur, kemudian
orang yang mereka hadapi adalah haji amanah alias Arab ya. Kemudian mereka telah memberikan DP sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Namun sudah beberapa tahun ya Mas, hampir 5 tahun sampai 5 tahun inilah Hmm. mereka tidak pernah kunjung tiba menerima rumahnya. Hmm. Jangankan menerima rumahnya, ternyata tanah-tanah yang ditunjukkan dulu bukan milik Haji Amanah Hmm. begitu. Hmm. Kemudian semuanya menyatakan bahwa ada campur tangan Yusuf Mansur yang men-take over perkara tersebut. Kemudian Yusuf Mansur berjanji akan menyelesaikan kewajiban dari Haji Amanah ini untuk mengembalikan DP para korban ini. Ya. Kenyataannya hanya dibayar sebagian kecil, Mas, begitu. Hmm. Hmm. Artinya kalau kalau dari Bu Nining kemarin itu mereka kan sudah DP misalnya 95 juta. Hmm. Kemudian baru dikembalikan 9.600.000 itu oleh Yusuf Mansur. Ya, ya, ya. Kemudian Bu Supriyati itu sudah membayar DP 170 juta rupiah. Kemudian baru dikembalikan 23 juta sekian lah oleh Yusuf Mansur. Ya. Dan selebihnya mandek. Padahal Yusuf Mansur sudah membuat jadwal pengembalian atau schedule pengembalian itu 2 tahun selesai. Namun kenyataannya sekarang sudah 4 tahun lebih berjalan 5 tahun ini, Mas, begitu. Ya, ya, ya. Kemudian setelah 22 orang ini selesai, saksi korban ini selesai, tentu polisi akan melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak tertentu. Itu kami serahkan kepada kepolisian. Kami tidak ikut campur tangan itu, Mas. Hmm. Hanya kami mengatakan bahwa ini loh ada korban yang melapor kerugiannya blah blah, kemudian alat bukti semua kwitansi dan lain sebagainya itu fotokopinya sudah kami serahkan, dan kemudian ketika nanti memang ini masuk dalam penyidikan, kemudian ketika itu dibutuhkan alat bukti asli dibutuhkan oleh kepolisian akan kami serahkan, tentu dengan adanya berita acara penyerahan alat bukti begitu, Mas. Ya, ya. Oke. Ya. Ya, Jadi gamblang sebenarnya permasalahannya, Mas, sudah. ya. Ya. Selama kurang lebih 5 tahun dan itu pun tidak lebih dari 10% ya Pak ya. Ini yang dikembalikan Betul, betul, hanya betul. gitu Pak Ya, ya. Padahal betul, dengan betul. segala apa namanya flexingnya kekayaannya ini sebenarnya tidak seberapa begitu Pak ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, eh, Pak Zeni, ini Bu Supriyati dan Bu Nining, ini mereka berprofesi sebagai apa Pak nih Pak? Gimana, Mas? Bu Nining dan Bu Supriyati yang sudah di BAP ini masing-masing berprofesi sebagai apa nih Pak? Ini ibu-ibu kok mau apa bisa DP rumah itu Pak? Iya, jadi kalau Bu Nining itu mohon maaf, ini profesi Bu Nining itu adalah sebagai pedagang pedagang baju keliling, Mas. Hmm, Dulunya ya, waktu ya, masih ya. mudanya. Hmm. Sekarang itu sudah sakit-sakitan dan mungkin sudah sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja lagi, ikut bertempat tinggal dengan anak bungsunya. Kemarin Hmm. juga mengantar. Hmm. Dan mereka waktu di BAP ketika mereka menceritakan kronologis kejadian dan mereka menyerahkan uang ini ya untuk Bu Nining, itu Bu Nining nangis-nangis di Ya, sana. Masya Karena Allah. Bu Nining merasa bahwa uang yang dijadikan DP itu dapat mengumpulkan berpuluh-puluh tahun itu, Mas. Ya, 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 ya. berpuluh-puluh tahun sebagai pedagang baju keliling, Hmm. kemudian suaminya sebagai security terakhir begitu. Dan Ya, ya. pernah juga ikut menjadi kuli bangunan juga pernah begitu, Hmm. Mas. Hmm. Jadi mereka memang susah payah untuk mengumpulkan uang itu dengan harapan di masa tuanya itu mempunyai tempat tinggal walaupun kecil. Tapi kenyataannya kan ditipu begitu, Mas. Hmm. Ya. Ya. Kemudian kalau Bu Supriyati sendiri, Ibu Supriyati itu adalah ibu rumah tangga, suaminya kerja di pabrik, Mas. Ya, Hmm. Hmm. gitu, Mas. Oke. Ya, seperti Artinya misalkan memang bukan bukan orang-orang yang berduit lah, Mas, betul, begitu. betul, betul. Ya. Iya, Ya, apalagi tadi Bu Nining bekerja sebagai penjual baju keliling
dari sejak muda gitu Pak ya, ini mungkin menabung dari sejak muda sampai berusia senja untuk membeli rumah satu-satunya, dan itu pun kena tipu gitu Pak ya, dan juga sudah Betul, betul. kena tipu. Sedikit yang saya Ya. tambahkan, Bu Nining, di samping uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit berpuluh-puluh tahun, Hmm. juga untuk mencukupkan 95 itu juga jual warisan di Cirebon, Mas. Masya Allah. Artinya ada jual tanah sawah di Cirebon Iya, untuk iya, iya, untuk mencukupkan 95 itu. iya. Ah, oleh karena itu ketika mereka di BAP ya, ketika mereka nangis-nangis memang saya juga sebenarnya tidak tega, Mas. Hmm. Bahkan Hmm. bahkan saya tinggal keluar dulu sampai dengan dia tidak menangis begitu, Ya Mas. Allah, ya, Iya, ya, ya. Iya, mungkin iya. mengingat betapa kerasnya jerih payahnya mengumpulkan uang sebanyak itu gitu, Pak. Dan juga memang banyak Mm-mm. cerita-cerita miris mengenai tadi Bu Nining, seperti ada yang sampai menjual warisan, kemudian ada lagi Mas Heri dulu itu kan sampai menjual cincin kawin gitu, Pak ya. Betul, betul, betul. Iya, Hmm. betul. Iya. Baik. Nah, ini kan YM ini Pak, ini bertahun-tahun terkesan jumawa Pak di media bahwa dirinya itu bersih gitu Pak ya. Terkesan selama ini perkara apapun itu selalu menang, dan juga terkesan tidak tersentuh hukum gitu Pak. Nah, ini banyak yang mengaitkan dengan apa namanya bahwa YM ini berlindung di balik penguasa. Ini kan sudah 2024, ini mau pergantian kekuasaan. Apakah ini momentum gitu Pak? Karena banyak yang berharap gitu Pak ya. Ini ada suatu apa namanya kasus yang bisa menjerat YM ini sebagai bentuk kasus pidana gitu Pak. Ya, kalau saya begini, Mas. Intinya mereka berlindung di balik siapapun bagi saya tidak masalah. Yang penting saya berusaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu, Mas. Ya, Kalau kita berbicara sejarah, ya kan, berbicara sejarah itu kadang manusia itu ada waktunya, Mas. betul, betul. Jangankan seperti YM ya, Fir'aun yang mempunyai kekuasaan, mempunyai bala tentara, mempunyai kekayaan yang lebih besar, bahkan itu menjadi sejarah dunia gitu ya. Hmm. Pada saat mereka jaya memang berjaya, tetapi ketika akhirnya mereka jatuh juga mereka harus dikubur, harus mati mengenaskan di Laut Merah begitu, Mas. Ya, ya. Itu satu. Kemudian beberapa pembesar negeri ini ya, negeri khususnya Republik Indonesia ini, tidak perlu saya sebutkan namanya satu persatu. Ketika mereka masih berjaya dan di atas, Hmm. mereka selalu dielu-elukan begitu ya. Iya. Tetapi ketika mereka sudah tidak punya jabatan, mereka juga dihinakan begitu, Mas. Jadi yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin ya kan. Kemudian masalah hasil saya serahkan kepada Allah begitu, Baik, Mas. baik, ya. Ya, Ya. Ya, ada ya, yang bilang bahwa YM ini berlindung di balik penguasa, ada yang bilang bahwa YM ini mempunyai apa namanya kekuatan finansial yang besar gitu Pak ya. Jadi bisa membolak-balikan hukum gitu Pak. Pak, ini ya, masih berkaitan dengan setelah putusan kasasi menolak permohonan kasasi Pak Aja ini Pak. Ini kan YM ya, melakukan konferensi pers gitu Pak ya. Ya sekali lagi dengan mengatakan bahwa dirinya apapun yang menyerangnya kemenangan datang silih berganti gitu Pak. Dan anehnya ya, wartawan-wartawan hanya menyoroti soal kemenangannya gitu Pak ya. Pak Jenny, apakah ya. Pak Jenny tidak berencana nih Pak membuat konferensi pers balik gitu Pak ya, supaya ini lebih Eh, apa namanya lebih fair gitu Pak ya. Supaya juga wartawan ini juga mengetahui bahwa kasusnya bukan hanya itu gitu. Misalkan ini ada perumahan Desa Al Mansur, ini sudah sampai kurang ya. lebih 5 tahun, korbannya orang-orang kecil ya, hanya diiming-imingi janji palsu. Kemudian ada Karang Pipeline yang sampai saat ini gajinya tidak terbayar, padahal sudah ada putusan dari Disnaker gitu Pak. Apakah Pak Haji ini ada rencana seperti itu Pak? Jadi begini, Hmm. konferensi pers Yusuf Mansur kemarin itu adalah tidak fair. Iya betul betul. Kenapa saya katakan tidak fair? Baru di NO mereka sudah mengatakan suatu kemenangan. Iya iya. Padahal kan Mahkamah Agung juga juga tidak menolak gugatan saya atau menyatakan saya tidak dapat membuktikan kan begitu. Iya. Nah, kalau kita melihat putusan dari pengadilan negeri Hmm. itu kan sudah diperiksa masuk materi pokok perkara dan YM sudah dinyatakan wan prestasi kan begitu. Hmm. Kemudian di NO saja sudah koar-koar begitu ya. Kemudian tapi mereka tidak pernah membahas kekalahannya juga
betul, betul. Yang saat Ya, ini Yusuf Mansur itu sedang menyatakan banding begitu terkait dengan kekalahan dengan Bu Ilis. hmm, Kenapa mereka tidak juga mereka juga tidak mengatakan bahwa saya nih sedang kalah juga di Pengadilan Negeri Bogor, kan tidak. Artinya tidak fair. Yang dia sampaikan itu tidak secara utuh dan keseluruhan begitu. Hanya pengen namanya bersih saja begitu. hmm, Padahal belum tentu bersih karena saya masih akan mengajukan PK. hmm. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan selanjutnya, perkara-perkara yang saya pegang berkaitan dengan PK dan seterusnya, nanti saya akan membuat press release dan akan saya sampaikan kepada teman-teman media begitu Mas. Ya, 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 ya. Karena ya jadi cukup nanti diwakili oleh press release saja begitu Mas. Baik, baik. Karena kalau konferensi pers kan saya harus mengundang dan lain sebagainya Mas. Iya, iya. Sementara kita adalah pejuang biasa Mas Betul, begitu. betul, betul. Ya, Iya, ya, ya, ya. iya, Ya, dugaan saya mengapa memang ini jangan-jangan wartawan-wartawan yang mewawancari pihak IAIN ini memang sudah disetting atau sudah di brief sebelumnya begitu Pak ya. Karena kenapa tidak iya, ada yang menanyakan soal kasus-kasus yang lain gitu Pak. Dan saya geram apa melihat pertanyaan seperti itu. Dan saya memang berharap Pak Aziz ini ada suatu konferensi pers balasan gitu Pak ya. Supaya Pak Aziz ini bisa merincikan ini loh ada kasus Kaisar Mansur ya, perempuan orang kecil gitu ya. Kemudian ada karyawan PTN yang gajinya tidak dibayar, kemudian ada umrah merdeka gitu ya. Kemudian ada tabung iya, tangan dan tabungan usaha. Ini saya harap ada apa namanya eh, konferensi pers semacam itu supaya ini kan yang di dewan Pak Zeni adalah seseorang yang populer gitu Pak di TV, di iya, media-media TV gitu Pak ya. Baik, terima kasih. iya. Jadi mungkin ada Iya, statement jadi dari Pak begini Zeni. Mas. Ya, Ya, jadi begini Mas. Sebenarnya tugas dari awak media atau wartawan dan sebagainya lah yang pencari berita. ya, Seharusnya mereka menyiarkan dengan fair. betul. Artinya mereka menyiarkan dengan seimbang begitu. Mm-mm. Harapan saya dengan adanya video ini nanti berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang ini, mudah-mudahan Dewan Pers ya, Mm. Dewan Pers akan memberikan perhatian dan meminta wartawan-wartawan atau awak media ini untuk meliput secara imbang begitu ya Mas. Juga meliput kepada saya, juga meliput kepada Yusuf Mansur. Tapi itu harapan saja, tergantung Dewan Pers. Mudah-mudahan Dewan Pers masih berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka mengontrol awak-awak media atau jurnalis-jurnalis pencari berita ini begitu Mas. Baik, baik. Itu saja Mas, harapan Oke. saya. Oke. Mudah-mudahan didengar oleh Dewan Pers Mas. Ya. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Jani. Khusus untuk perkara Kaisar Mansur, Pak, setelah semua korban sudah di BAP nih, harapan ke depan bagaimana, Pak? Ya, jadi setelah korban-korban kemarin, saksi korban kan sudah selesai di BAP semua. eh, Kami serahkan tindak lanjutnya, kami serahkan kepada penyidik. Biasanya mereka akan memanggil terlapor ataupun saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Misalnya pemilik tanah yang pernah diklaim itu tanahnya Haji Amanah atau Arab gitu, Mas. Ya, ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami mohon doanya kepada Mas Haji, kemudian kepada para netizen, kemudian para siapapun yang bisa mendengar pembicaraan saya ini, Mas. Saya mohon doanya dan Baik, mohon dukungannya begitu, baik, Mas. baik, Baik, baik. Mas Haji. Ya, doa kami selalu menyertai Pak Zaini begitu, Pak. Dan juga Amin, kita harap amin, segera amin. Polda Metro Jaya segera mengusut tuntas kasus ini dan jangan sampai masuk angin juga begitu, Pak ya. Karena Baik, baik, Mas. ya Polda Metro Jaya saya rasa hatinya ini saya harap juga terketuk gitu ya karena mendengar tangisan-tangisan seperti tadi Bu Nining ya yang menceritakan bahwa misalnya mengumpulkan uang sebanyak itu kemudian lenyap begitu saja ya mengumpulkan uang dari sejak muda dengan berjualan baju keliling gitu ya tiba-tiba uangnya lenyap begitu saja gitu Pak. Baik, terima Baik, kasih baik, Pak Mas Jenny. Haji. Kita Ya, sambung di kesempatan selanjutnya Pak Jenny. Selamat beraktivitas hari ini Pak Jenny. baik.